Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2817 sampai bab 2820. Ini jelas adalah dua orang biasa. Mengapa mereka lebih kuat dari dewa yang dia kenal? Dan itu lebih dari sekedar sedikit kekuatan. Yang paling penting adalah memberi mereka perasaan jika keduanya bertengkar. Pasti seperti langit dan bumi hancur, gunung, sungai, matahari dan bulan hilang cahayanya. Saat ini, dia sebenarnya ingin mereka berdua bertarung. Mari kita lakukan pertarungan puncak, suasana tegang akan segera pecah. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk membunuh Anda, bukan ini tujuan yang saya temukan. Hah, hal ini membuat Dr. Dark tertegun. Otak Tuhan juga terpana. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk memancing semua orang pergi dan menemukanmu sebelum mereka? Jika aku hanya ingin membunuhmu, mengapa aku tidak bergabung dengan Biro Perisai Langit? Bukankah itu lebih mudah? Ye. Junlin menjelaskan. Dr. Dark mengerutkan kening dan mengangguk tanpa sadar. Biro Perisai Langit pasti ingin membunuhku. Laboratorium Dewa tidak memiliki rahasia untuk mereka. Memang benar. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bergabung bersama mereka. Ye Junlin tersenyum. Selain itu, dengan Anda harus bisa merasakannya kekuatan. Faktanya, tidak ada penyergapan di sekitarmu. Berapa banyak orang yang lebih kuat darimu, yang lain tidak tahu, tetapi kamu sendiri tidak tahu. Setelah Ye Junlin mengingatkannya, Dr. Dark menyadari bahwa dia terlalu gugup. Dia benar-benar tidak merasakan kehadiran siapapun di sekitarnya. Tidak mungkin semuanya lebih baik dari Ye Junlin, bukan? Kalau begitu, pendeta kepala akan menjadi bahan lelucon. Artinya, Ye Junlin tidak benar-benar mengatur penyergapan. Apa tujuanmu? Tanya Dr. Dark. Ikut aku dulu, setidaknya aku tidak akan membiarkanmu mati. Mari kita tunggu sampai kita pergi dari sini. Kata Ye Junlin, oke. Kalau begitu coba saya lihat apa yang akan Anda lakukan. Lagi pula, sekarang program otomatis pesawat telah dimulai. Tugas ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa tidak mengikuti Ye Junlin untuk melihat apa yang terjadi? Akan lebih baik mengikutinya daripada menunggu Biro Perisai Langit di sini. Dengan cara ini, mereka bertiga meninggalkan rumah sakit. Namun saat ini, seseorang datang secara diam-diam. Hah, seseorang benar-benar menemukan tempat ini. Ye Junlin terkejut. Saya pikir dia yang tercepat, tapi saya tidak menyangka ada orang lain yang mengejarnya. Kelompok orang ini adalah organisasi kuno yang mempelajari para biksu kuno. Ye Junlin punya caranya sendiri dalam menemukan orang. Mereka juga punya metodenya sendiri. Dia menemukan Dr. Dark hampir sama kecepatannya dengan Ye Junlin. Kecepatan ini sungguh mencengangkan. Mereka bertiga pergi. Mereka juga mengetahuinya. Dia segera menyusulnya. Sangat kuat. Dr. Dark mengerutkan kening. Jelas sekali kelompok orang ini sangat kuat. Anda bisa merasakannya. Ayo pergi dulu, kata Ye Junlin. Ye Junlin dan yang lainnya tidak tinggal dan langsung pergi. Tapi sekelompok orang di belakangnya segera mengikuti dari dekat. Ye Junlin dan yang lainnya tidak segera menyingkirkan mereka. Terlebih lagi, kekuatan kuno di tempat ini telah memasang jaring untuk mengelilingi rumah sakit dengan rapat. Tentu saja, orang-orang kuat ini baru saja tiba ketika mereka bertemu Ye Junlin dan yang lainnya yang akan pergi. Sepertinya kita perlu mengambil tindakan, sebuah arah telah dipilih. Ye Junlin memamerkan kekuatannya dan langsung membuka jalan. Saat mereka mendekat, Ye Junlin dan tiga lainnya sudah bergegas keluar. Saat dia hendak mengejarnya, sebuah kekuatan besar menghampirinya. Dorong semua orang mundur, bahkan menimbulkan banyak korban jiwa. Ketika saya mengejarnya lagi,
Semua orang telah menghilang. Selama masih ada celah, dengan kekuatan Ye Junlin dan Dr. Dark, bagaimana mereka bisa mengejar ketinggalan? Apa yang terjadi? Di mana orangnya? Apakah itu Dr. Dark? Yang lain segera menyusul. Seharusnya begitu, kami baru saja melihat warna aslinya, mereka persis sama dengan Dr. Peyton, dua orang lainnya adalah. Lihat, ini adegan yang baru saja diambil, salah satu dari mereka mengeluarkan perangkat tersebut. Padahal mereka adalah organisasi kuno, namun bukan berarti mereka tidak menggunakan peralatan modern. Semua orang berkumpul dan mulai memeriksa rekaman yang diambil. Tiba-tiba mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka mengenal salah satu dari dua orang lainnya. Bukankah ini Ye Junlin, Raja Gritsia? Seseorang berkata dengan terkejut. Tugas mereka selanjutnya adalah menangkap Putri Ye Junlin, Junjun. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Dialah yang membawa pergi dokter kegelapan, luar biasa. Oke, kita tidak perlu mengejarnya lagi. Sekarang kita tahu kemana perginya dokter kegelapan, mudah ditangani, kabur. Yang baru saja kita buat harus mengganggu kerajaan Elang Perang. Nah, Biro Perisai Langit akan segera datang. Organisasi kuno ini akan segera pergi. Hampir 2 atau 3 menit, agen dari Biro Perisai Langit dan agen mekanik datang ke Rumah Sakit Umum Xinjinceng satu demi satu. 5 menit kemudian, agen Black Hawk semuanya ada di sini. Apa yang terjadi? Agen Black Hawk bertanya. Tadi ada kelainan di sini, ada banyak orang kuat berkumpul, dan sepertinya ada perkelahian. Para bawahan segera menceritakan semua yang terjadi. Lakukan pencarian menyeluruh di rumah sakit ini dulu. Agen Black Hawk memberi perintah dan segera melakukan pencarian menyeluruh di tempat itu. Saya harus mengatakan bahwa dokter gelap itu bersembunyi terlalu dalam. Saya hanya tahu ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini dan saya ingin Anda membiarkannya pergi dan menyelidikinya. Butuh 3 jam penuh untuk mengetahuinya. Di kamar mayat. Agen Black Hawk memimpin sejumlah besar orang ke kamar mayat. Tetapi ketika saya menemukan pintunya, saya tidak dapat membukanya. Di depannya, puluhan agen mekanik sedang memotong pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Setelah datang ke dunia pribadi dokter gelap. Semua orang kagum, berbagai spesimen biologi dari zaman dahulu hingga sekarang, berbagai benih dari zaman dahulu, berbagai ras. Dapat dikatakan bahwa domain pribadi sang dokter gelap jauh lebih kaya daripada gabungan museum-museum di berbagai negara. Menakjubkan, pindahkan semuanya secara utuh, tangani dengan hati-hati dan jangan merusaknya sama sekali. Perintah agen Black Hawk, ini barang bagus. Tidak ada yang bisa disia-siakan, sepertinya ini sarang Dr. Dark. Sepertinya dia sudah pergi. Kata agen Black Hawk sambil keluar dari lorong lain. Agen Blade di sebelahnya berkata, saya tidak mengerti bahwa ada orang yang lebih cepat dari kita. Melihat jejak di tempat kejadian, seharusnya ada 2 kelompok kekuatan, mereka sebenarnya lebih cepat dari kita. Agen beruang. Kutub juga berkata, jika bukan karena keduanya jika ada konflik antar kekuatan. Jika mereka diam, tidak mungkin kita mengetahuinya. Dengan kecepatan kita, mungkin perlu lebih dari 3 hari untuk menemukan dokter kegelapan. Agen Black Hawk juga mengerutkan kening. Mereka seharusnya tidak dikalahkan oleh mereka berempat. Jika target diganggu, datang langsung ke Dr. Dark. Tapi sekarang saya ingin tahu di mana Dr. Dark berada. Dia adalah belum mati, dia pasti telah dibawa pergi oleh 2 kekuatan ini. Ancamannya bahkan lebih besar. Temukan aku, cepat, temukan. Temukan untukku dengan cara apapun, jangan beritahu kepala biro dulu. Agen Black Hawk sedikit marah. Dia juga memberitahu Ye Junlin bahwa dia ditangkap oleh pasukan lain. Di mana Ye Junlin bisa tahu bahwa Dr. Dark ada di tangannya sekarang, dan mereka telah tiba di Daxia. Kedua dokter gelap itu juga menghela nafas lega.
Jika Ye Junlin ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu membawa mereka ke sini. Saat Ye Junlin melakukan kontak dengan agen Black Hawk, Dokter Kegelapan mulai menanyakan situasi dengan otak dewa. Jangan khawatir, kedua pesawat telah dengan selamat meninggalkan wilayah udara kerajaan Elang Perang. Mereka menuju ke lokasi pembuluh darah spiritual. Mereka diharapkan segera tiba. Otak Tuhan tersenyum. Selama Anda meninggalkan wilayah udara kerajaan Elang Perang dengan selamat, Anda akan baik-baik saja. Dan ada 2 kapal, jaminan ganda. Yah, bagus sekali, sekarang kita bisa merasa lega. Dr. Dark tersenyum. Saya hanya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Ye Junlin, tidak ada salahnya bermain dengannya. Saat ini, Ye Junlin datang kembali. Bukan saja aku tidak akan membunuhmu, aku juga akan bergabung denganmu. Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini benar-benar mengejutkan Dr. Dark. Sekarang banyak kekuatan yang mencarinya, memintanya untuk bergabung dan menggunakan dia untuk mengetahui rahasia laboratorium para dewa. Tapi dia tidak pernah menyangka Ye Junlin memiliki pemikiran yang sama. Ini di luar dugaannya, tentu saja. Bergabung dengan saya bukan berarti menyerah kepada saya. Anda dapat terus melakukan penelitian. Jika tebakan saya benar, Anda tidak tertarik untuk memperjuangkan dominasi dunia dan mendapatkan kekuasaan dan status kepentingan. Dan bahkan tujuan Anda harus bersifat biologis. Lakukan penelitian. Alasan mengapa Anda bergabung dengan laboratorium dewa adalah untuk memberi Anda lingkungan dan sumber daya yang lebih baik untuk penelitian Anda. Bukan. Dr. Dark terkejut. Ye Junlin melanjutkan, saya telah membaca banyak penelitian Anda harus berkomitmen untuk mempelajari garis keturunan semua spesies di dunia, dan kemudian menciptakan spesies yang paling sempurna dalam pikiran Anda. Bang benih kiamat di negeri kanguru adalah apa yang Anda ingin ya? Semakin dia mendengar Ye Junlin mengatakan ini, Dr. Dark menjadi semakin terkejut. Dia ditebak terlalu teliti oleh Ye Junlin. Setelah kamu bergabung denganku, aku tidak akan membatasimu, kamu dapat terus melakukan penelitianmu, dan aku bahkan dapat memberimu bantuan, tentu saja, posisimu ada di pihakku, dan kita juga memiliki musuh yang sama, jika kamu ingin balas dendam, lagi pula, kerajaan Elang Peranglah yang menyingkirkan laboratorium dewa. Kata Ye Junlin. Setelah benar-benar bertemu dengan Dr. Dark, dia semakin merasa bahwa pria ini tidak dapat dibunuh. Nilai mempertahankannya lebih besar, terutama kekuatannya yang tak terduga. Ini semakin mengejutkan Ye Junlin, dia akan mendapat dorongan super. Ketika Ye Junlin mengatakan apa yang dia katakan, kedua Dr. Dark tercengang. Jujur, mereka merasakan ketulusan pada Ye Junlin. Ini bukan tentang menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu. Dan berikan mereka status yang setara dan biarkan mereka memilih pihak mereka. Saya pikir ketahuan akan menjadi jalan buntu, tapi saya tidak menyangka akan ada kesempatan seperti itu. Hati otak Tuhan tergerak ketika saya mendengarnya. Dr. Anhui tersenyum. Apakah Anda tidak takut bahwa saya mungkin setuju di permukaan tetapi sebenarnya berubah pikiran? Takut, tentu saja saya takut. Tetapi saya masih harus mencobanya, dan saya yakin itu aku bisa menyelesaikannya. Ye Junlin tertawa, kata, meskipun Dr. Dark tidak bisa melihatnya, Ye Junlin masih yakin bisa menangkapnya. Bahkan jika dia berubah pikiran, Ye Junlin akan menghentikannya. Benarkah, jika kamu ingin aku bergabung denganmu, atau bahkan menyerah padamu, tunjukkan kekuatanmu. Dr. Dark tersenyum, ini sama saja dengan memotivasi Jenderal Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, Dr. Dark menanyakan kualifikasi apa yang dia miliki. Hati-hati, Ye Junlin mengatakan ini, rumble. Tiba-tiba aura di tubuhnya melonjak mengerikan, seolah hendak menenggelamkan dunia. Kekuatan mengerikan yang luar biasa seperti langit sungguh luar biasa.
Plop, otak Tuhan berlutut dalam sekejap. Dr. Dark merasa seperti langit runtuh dan segala sesuatu menimpanya. Saya tidak tahu berapa beratnya, dan semakin kuat dan kuat. Retak, klik, klik, tanah di bawah kaki Dr. Dark terbuka, dan lubang tak berdasar pun muncul. Lambat laun dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menahan kekuatan seolah-olah langit sedang runtuh. Lambat laun pinggangnya tertekuk, kakinya pun tertekuk, dan ia hampir terjatuh. Dia tidak tahan sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Dia menderita lebih banyak kekuatan. Kekuatan tak kasat mata datang silih berganti, seperti gunung demi gunung. Meningkatnya bobot tersebut mengejutkan dunia. Seolah-olah bumi sewaktu-waktu akan runtuh karena tidak mampu menahan tenaga. Langit akan terkoyak oleh tekanan kekuatan ini. Hanya dokter kegelapan sendiri yang tahu apa yang telah dia alami. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan wajahnya sangat ganas. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, tapi dia merasa tubuhnya akan meledak. Saya tidak tahan sama sekali. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menerima hadiah itu. Paksaan yang menimpa Dr. Dark menghilang dalam sekejap. Semuanya kembali normal, dan Ye Junlin tidak jauh dari sana, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Hanya melihat mereka sambil tersenyum, mengejutkan. Sangat mengejutkan, wajah Dr. Dark mati rasa, dan matanya penuh keterkejutan. Sangat kuat, dia akhirnya mengerti kenapa Ye Junlin pergi sendirian. Karena percaya diri, dengan kekuatannya sendiri, dia pasti bisa menangkapnya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Kamu bagus, sedikit lebih baik dari yang saya perkirakan." Pujian tertinggi, melebihi prediksi Ye Junlin. "Bukankah sayang jika aku membunuhmu? Mengapa kamu tidak mengikutiku? Kamu dapat melanjutkan penelitianmu. Aku juga membutuhkan bantuanmu." Ye Junlin melihat ke otak Tuhan lagi. "Kamu juga bisa melakukannya. Kamu dapat melanjutkan penelitianmu. Cetak biru besar, tidak perlu berkelahi dan membunuh." Sejauh ini, Dr. Dark dan otak dewa saling berpandangan saat ini. Karena penampilan Ye Junlin, mereka memiliki ide yang berbeda. Ada perasaan bahwa kita tidak menemui jalan buntu. Mereka semua menyebutkan pemikiran masing-masing. Tampaknya program otomatis dimulai sedikit lebih awal. Benar, itu dia. Jika mereka mengetahui situasi ini, mereka tidak akan segera memulai program otomatis. "Sekarang, apakah kamu bersedia mengikutiku?" Ye Junlin bertanya. "Ini," otak Tuhan ragu-ragu. Dr. Dark tersenyum. "Apakah Anda tidak takut menjadi musuh publik jika menerima kami? Kami adalah sisa-sisa laboratorium para dewa dan musuh publik dunia. Jika Anda menerima kami akan menjadi sasaran seluruh dunia. Bisakah kamu menanggung ini?" "Tidak ada kesempatan sekarang. Orang-orang tahu bahwa aku membawamu pergi, dan kemudian aku akan menempatkanmu secara rahasia. Lagi pula kamu tidak perlu muncul, jangan pedulikan masalah ini." Ye Junlin menjawab sambil tersenyum. "Itu benar, kami sudah berada di pusat penelitian sepanjang tahun, tidak perlu pamer." Keduanya mengangguk. "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan membawamu ke suatu tempat selanjutnya." Ye Junlin memimpin jalan, dua orang mengikuti. Tak lama setelah, mereka bertiga tiba di pangkalan Yan Longwei di ibu kota. "Saya ingin memperkenalkan dua orang kepada Anda, Dokter Kegelapan dan Otak Dewa." Ye Junlin merasa bahwa dia masih harus memberitahu Yan Longwei tentang masalah ini. Oleh karena itu, mereka secara khusus dibawa ke pangkalan Yan Longwei. Mereka benar-benar ditemukan oleh Raja Yizi Jianjian. Cao Ziguo bertanya dengan heran. Mereka juga memperhatikan situasi dan mengetahui bahwa semua kekuatan besar bersaing untuk mendapatkan Dokter Kegelapan. Bahkan kerajaan beruang perang mengirim Siberia Star untuk mencari Dokter Kegelapan. Tanpa diduga,
Ye Junlin sampai di sana lebih dulu. Mereka tidak meragukan kemampuan Ye Junlin dalam menemukan orang. Biarkan dia mencarinya, dan tidak akan ada orang yang tidak dapat dia temukan. Selanjutnya, Biro Perisai Langit dan pasukan utama akan terus mencariku. Ada baiknya kamu mengetahui hal ini, keduanya sudah mengikutiku. Ye Junlin tersenyum. Setelah menenangkan Dr. Dark, Ye Junlin mulai bertanya, laboratorium para dewa dihancurkan? Anda harus memikirkan cara membalas dendam, kan? Dr. Dark berkata sambil tersenyum, tentu saja, dalam hal ini, siapa dia akan menjalani kehidupan yang tercela, dan dia bukannya tidak mampu membalas dendam. Ye Junlin yakin akan hal ini, mereka punya kemampuan ini, bahkan dokter kegelapan bisa langsung membunuhnya. Tapi bagaimana caramu membalas dendam? Bersambung.